semuanya, kembali lagi di podcast Suara ASN, ruang diskusi santai tapi berbobot, menuju infrastruktur Indonesia yang lebih adil, kuat, dan berkelanjutan. Hari ini kita akan bahas tema besar yaitu menguatkan Kementerian Pekerjaan Umum melalui algoritma kebangsaan. Kita akan ngobrol bareng nih bersama dengan 6 narasumber kita hari ini dari berbagai latar belakang untuk menggali bagaimana pendekatan algoritma kebangsaan bisa membuat Kementerian Pekerjaan Umum semakin hebat. Yuk kita kenalan dulu. Hai, aku Gaby dari BP2JK Kalimantan Barat. Salam kenal semua. Halo, aku Gerhana dari BP2JK Kalimantan Barat. Halo, aku Giovanni dari BWS Kalimantan 2. Halo semuanya, aku Graciela Natania dari BWS Kalimantan 2. Halo semuanya, saya Greg dari BPBPK Kalimantan Timur. Halo semua, aku Bella dari Balai Teknik Rawa. Oke. Dengan saya sendiri, Gustiana dari BPBPK Kalimantan Timur. Oke, untuk pembahasan yang pertama nih, kita masuk ke segmen pertama. Kita mulai dari KGB dulu kali ya. Menurut KGB, apa sih sebenarnya algoritma kebangsaan ini? Baik, Mbak Tia. Algoritma kebangsaan adalah cara berpikir berbasis data dan nilai-nilai Pancasila dalam menentukan prioritas pembangunan. Jadi, bukan sekadar mengejar efisiensi ekonomi, tapi juga memastikan setiap keputusan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Nah, menurut saya ini langkah maju yang penting. Selama ini kita sering terlalu mengandalkan hitungan, analisis, dan dokumen perencanaan. Tapi kadang lupa ada dimensi kebangsaan yang harus hadir di setiap keputusan. Dengan algoritma ini, kita bisa menyimbangkan antara logika dan rasa, angka yang akurat, tapi juga empati terhadap rakyat. Betul banget, algoritma kebangsaan ini bukan cuma bicara tentang sistem atau software canggih. Menurutku, lebih dari itu, ini adalah filosofi dalam pengambilan keputusan. Misalnya, ketika kita memutuskan membangun jembatan di daerah terpencil, algoritma ini akan membantu kita menimbang bukan hanya jumlah kendaraan yang lewat, tapi juga dampak sosialnya, seperti membuka akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi masyarakat di sana. Nah, itu dia poinnya. Dengan algoritma ini kita juga bisa menghindari bias. Kadang pembangunan itu terlalu terpusat hanya di wilayah tertentu karena alasan ekonominya lebih menguntungkan di jangka pendek. Padahal kalau kita lihat dari perspektif kebangsaan, pembangunan pada daerah tertinggal adalah investasi yang jangka panjang, bisa memperkuat persatuan dan kesetaraan. Dan yang menarik lagi, ingin saya tambahkan, algoritma kebangsaan ini juga bisa jadi alat untuk mengukur apakah kebijakan kita ini inklusif atau tidak. Jika kita tidak cuma bangga bilang kita membangun banyak jalan atau kita membangun banyak bendungan, tapi bisa memastikan pembangunan itu menyentuh semua lapisan masyarakat. Nah, saya juga setuju sama teman-teman. Kalau menurut saya sendiri, kalau kita pakai bahasa sederhananya, algoritma kebangsaan ini ibarat kompas. Dia nggak hanya menunjukkan arah yang tercepat, tapi juga memastikan kita melewati jalur yang benar, jalur yang membawa manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, berarti intinya algoritma itu, algoritma kebangsaan ini seperti jiwa dari pembangunan ya. Dia yang memastikan bahwa setiap proyek, setiap kebijakan punya semangat persatuan, keadilan, dan berkelanjutan. Gitu nggak? Persis, karena pembangunan yang hebat itu bukan cuma yang megah di mata, tapi yang menguatkan rasa kebangsaan di hati setiap warga. Oke, kita udah paham nih secara konsep garis besarnya apa itu algoritma kebangsaan. Sekarang kita bicara soal making PU better and stronger. Menurut teman-teman, apa sih tantangan utama dalam menerapkan algoritma kebangsaan ini di sektor
pekerjaan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Kalau menurut saya, ketimpangan data. Banyak daerah tertinggal tidak punya data yang rapi atau terstruktur. Misalnya data tentang kondisi jalan, misalnya data tentang kondisi jalan desa, kebutuhan air bersih, atau potensi banjir. Seringkali tidak lengkap atau bahkan tidak ada sama sekali. Akibatnya, wilayah-wilayah ini tetap terpinggirkan dalam perencanaan pembangunan karena kita cenderung memprioritaskan daerah yang datanya sudah siap. Ya, kalau saya setuju sih. Dan masalahnya bukan cuma soal data, tapi juga soal mindset birokrasi. Kadang pola pikirnya masih kaku. Padahal untuk menerapkan algoritma kebangsaan, kita butuh budaya yang adaptif, terbuka seperti open source, dan mau mendengar suara rakyat di lapangan, bukan hanya mengandalkan angka-angka dari pusat. Nah, tapi di balik tantangan ini sebenarnya ada juga peluang besar. Dengan kemajuan teknologi, kita bisa memetakan prioritas pembangunan PU secara real time. Bayangkan kalau ada sensor jalan yang otomatis melaporkan kerusakan, atau sistem yang bisa memprediksi kebutuhan air bersih sebelum krisis itu terjadi. Ini semua mungkin dilakukan asalkan data yang kita pakai itu valid dan juga representatif. Betul, tapi juga validitas data itu kuncinya. Kalau data-datanya salah, itu tidak mewakili kondisi nyata di lapangan kan? Ya hasilnya algoritmanya juga keliru. Garbage in, garbage out. Seperti itu. Iya. Jadi intinya sebelum bicara algoritma yang canggih, kita harus pastikan fondasinya. Fondasi yang kuat, data yang lengkap, mindset birokrasi yang mau beradaptasi, dan partisipasi masyarakat yang aktif. Karena pada akhirnya, algoritma kebangsaan ini bukan cuma soal teknologi pintar, tapi juga tentang kemauan kolektif kita untuk membangun PU yang benar-benar better and stronger. Ini PR kita jelas ya sekarang ini. Beresin data, ubah mindset sambil memanfaatkan teknologi juga nih. Iya, betul sekali Mbak Tia. Kalau saya ingin menambahkan poin juga, saya lihat pengalaman atau di lapangan itu sering ada gap atau celah di antara komunikasi pusat dan daerah. Kadang pusat punya program bagus, baru, tetapi daerah sulit untuk mengeksekusi karena belum ada pelatihan, infrastruktur pendukung, dan akhirnya cuman perintah dari atas. Tapi sertakan juga bimbingan teknis yang praktis seperti itu. Nah, itu juga penting karena kalau SDM-nya belum siap, algoritma secanggih apapun nggak akan maksimal. Dan jangan lupa juga, masyarakat itu sumber data yang luar biasa. Kalau mereka dilibatkan lewat platform laporan mandiri, informasi bisa lebih cepat terkumpul. Nah, jadi dari insight teman-teman tadi nambah lagi nih PR kita. Beresin data, ubah mindset, sambil memanfaatkan teknologi. Kalau tiga ini jalan, pasti PU kita bukan cuma bangkit, tapi bisa jadi pilar kokoh kejayaan bangsa. Nah, aku mau bertanya secara khusus ke Mbak Nana. Bagaimana pendapat masyarakat daerah seperti tempat Mbak Nana tinggal atau domisili Mbak Nana nih tentang pembangunan yang selama ini berlangsung? Kalau kami sering merasa pembangunan hanya sampai di peta aja. Di kenyataan, jalan rusak bertahun-tahun. Kalau algoritma kebangsaan bisa mendengar suara dari desa, dari gunung, dari pulau-pulau kecil, kami sangat mendukung. Dan itu juga memang yang kita perjuangkan ya. Kami perjuangkan. Kami ingin sistem menghapus blind spot dalam pembangunan. Tiap daerah sekecil apapun punya hak untuk dilayani dan dilihat. Nah, ini dia esensinya algoritma yang manusiawi, bukan sekedar canggih, tapi juga berpihak. Oke, jadi kita masih memiliki banyak tantangan untuk menjalankan algoritma pembangunan bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi,
Kalau kita mau membuat Kementerian PU lebih kuat dan lebih baik, apa yang bisa kita lakukan secara konkretnya nih teman-teman? Ya, yang pertama itu menurut saya ya Mbak Tia, itu buka akses data. Seperti publik harus tahu juga bagaimana program prioritas pembangunan dari Kementerian PU ini yang kita buat. Juga transparansi itu kunci dari kepercayaan. Setuju sama Mas Greg. Selain itu, masyarakat juga harus dilibatkan dalam hal input data ini. Kita bisa bangun aplikasi partisipatif biar warga bisa langsung lapor kondisi jalan, jembatan, air bersih, dan fasilitas lainnya. Nah, lalu bangun ekosistem digital yang terbuka, gunakan teknologi terbaru untuk memetakan ketimpangan dan memberikan rekomendasi objektif, supaya keputusan yang diambil benar-benar tepat sasaran. Dan ingat juga investasi di SDM sama pentingnya, supaya algoritma dan sistem yang kita punya dijalankan oleh orang-orang yang kompeten dan punya semangat kebangsaan. Betul banget. Dan menurut saya yang kami dari daerah, kami siap menjadi mitra aktif pembangunan. Asal kami juga dilibatkan dan dianggap setara. Hasilnya pasti akan lebih terasa untuk rakyat. Nah, semangat yang kayak gini nih yang bikin optimis. Kolaborasi, transparansi, dan inovasi. Itu resep untuk membuat PU untuk bangkit dan bangsa ini semakin jaya. Oke, tiba di penghujung acara. Terima kasih banget untuk semua narasumber yang luar biasa hari ini. Kita belajar bahwa algoritma kebangsaan bukan sekedar konsep teknologi, tapi cara pandang baru untuk membangun Indonesia dari pinggiran hingga ke pusat dengan adil dan merata. Kalau kita ingin Kementerian PU jadi lebih baik dan lebih kuat, kuncinya ada pada integritas data, semangat kebangsaan, dan keberanian berinovasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya, teman-teman. Salam infrastruktur berkeadilan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.